Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 7 April 2021 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Sholati Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan sholat tarawih dan sholat witr. Maka pada kesempatan di sesi yang ke-9 ini masih berhubungan dengan sesi yang sebelumnya tentang permasalahan jumlah dari rakaah di dalam sholat tarawih. Maka di permasalahan yang lalu telah kita bahas khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jumlah rakaah untuk salat tarawih. Maka kita telah sebutkan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat yang masyhur. Pendapat jumhur mengatakan boleh lebih dari 11 rakaah. Maka mereka melaksanakan salat tarawih 20, kemudian ditutup dengan witir 1 menjadi 21. Ada yang ditutup dengan witir 3 menjadi 23. Dan sebagian ada yang tanpa batas. Sampai 30 rakaah, 40 rakaah. Maka ini pendapat jumhur. Setelah kita bahas, pendalilan jumhur adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Di saat datang seseorang kepada Nabi. Fasa'ala an salatil lail. Menanyakan bagaimana wahai Rasulullah salat malam itu. Dijawab oleh Nabi, salatul lail matna matna. Salat malam itu 2 rakaah, 2 rakaah. Fa in khifta an tadkhulal fajr falyusalli wahidah. Au fal yutiru bi rakaah. Barang siapa yang takut masuk kepadanya fajar, maka ditutup dari yang salatnya genap-genap 2 rakaah tadi dengan 1 witir. Dari sini dijadikan pendalilan oleh jumhur bahwa sholat tarawih tidak dibatasi rakaah. Dan beristidlal juga dengan asar. Yang mana asar ini menceritakan di saat Umar ibn Khattab menghidupkan kembali sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwa Umar mengatakan sebaiknya untuk dijadikan 1 imam. Karena Umar mendapati kaum muslimin mutafarriqin. Dalam keadaan salat sendiri-sendiri di masjid. Dan ada yang salat berkelompok. 1 imam, 2 makmum. Di sana ada 1 imam. Ada 10 makmum. Akhirnya terjadi bacaan-bacaan yang mungkin saling meninggikan di antara kelompok yang lain. Maka Umar berazam untuk menyatukan. Maka di dalam asar disebutkan dan disatukan oleh Umar. Di mana dijadikan Ubay ibnu Ka'ab sebagai imam dan Tamim ibnu Aus ad-Dari. Kemudian dijadikan dalam 20 rakaah. Ditambah 1 menjadi 21 rakaah. Maka
ini pendalilan dari jumhur ulama. Beristidlal dengan hadis Ibnu Umar dan asar dari Umar di saat melaksanakan sholat menjadi 21 rakaah. Dan pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik mengatakan sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaah. Pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Di saat ditanya Aisyah oleh seorang tabi'i, yang mana di sini seorang tabi'i ini adalah Abu Salamah ibni Abdurrahman, menanyakan kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-lail. Bagaimana Rasulullah dulu salat malam? Dijawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Bahwa Nabi Muhammad salat di malam-malam biasa ataupun di salat Ramadan, maknanya tarawih, salat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaah. Maka di dalam lafaz ini juga ada tambahan faidah bagi kita tentang permasalahan salat tarawih adalah salat lail. Maka Aisyah tidak membedakan salatnya Nabi di malam hari biasa dengan salatnya di Ramadan, maknanya tarawih, rakaatnya 11. Panas, dibuka coba, mundurkan. Maka di dalam hadis ini pendalilannya mana? Disebutkan oleh Aisyah dan dia yang lebih mengetahui dari para sahabat yang lainnya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak lebih dari 11 rakaah. Dan juga dari khobar asar bagaimana Umar di saat mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan, memerintahkan untuk salat tarawih berjamaah di riwayat 11 rakaah. Maka inilah permasalahan khilaf yang ada. Maka yang rajih wallahu a'lam seperti kami telah rajihkan, yang rajih adalah 11 rakaah. Karena pendalilan Aisyah menjadi poin bagi kita. Di mana hadis Ibnu Umar masna salat malam itu 2 rakaah, 2 rakaah. Sampai kapan? 2 rakaah, 2 rakaah. Tidak dibatasi. Maka dibatasi oleh Aisyah tidak lebih dari 11 rakaah. Maka di sini menjadi pendalilan tentang pembatasan 11 rakaah dan boleh ditambah 2 rakaah di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaftihu shalah bi rak'atain khafifatain. Bahwa dulu Nabi memulai salat malam yang panjang itu dengan 2 rakaat yang ringan. Maka di sini bisa menjadi 13 rakaah. Ini tambahan yang boleh 2 rakaah di sini. Dinamakan rak'atain khafifatain. Adapun menjadi 21 rakaah, maka yang rajih adalah tidak lebih dari 11 ataupun ditambah 2. Dan telah kita jawab pendalilan dengan asar dari Umar, yang mana asar dari Umar berasal dari Daud ibnu Qais, dari Muhammad ibnu Yusuf, dari Sa'ib ibnu Yazid, dari Umar. Maka di sini Daud ibnu Qais di saat menyebutkan 21 rakaah, dia siqah namun menyelisihi yang lainnya, di antaranya Imam Malik dan menyelisihi Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dan juga Ismail ibnu Ja'far. Maka di sini periwayatannya tu'tabar syadzah. Sehingga yang rajih Umar itu memerintahkan untuk melaksanakan 11 rakaah. Inilah kesimpulan kita dalam permasalahan salat tarawih rakaatnya berapa? 11 rakaah. Tidak 2 rakaah. 2 rakaah terus sampai tidak ada batasnya. Dan bahkan mereka yang mengatakan mutlak salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, akhirnya kebanyakan mereka membatasi menjadi 21 ataupun 23. Maka yang rajih adalah 11 rakaah dengan pentarjihan yang telah kita sebutkan di pelajaran asar. Pelajaran duhur. Kemudian sekarang kita masuk kepada masalah
bab yang ke-9. Tentang permasalahan masjid-masjid yang menjadikan imamnya sholat tarawih dengan formasi 4-4-3. Seakan-akan main bola. 4-4-3. 4 back, 4 gelandang, 3 striker. Bukan itu. Maknanya di sini 4-4-3 bukan seperti main bola karena jumlahnya 1/11, tetapi di sini adalah 4 rakaah langsung 1 salam. Tambah 4 rakaah lagi langsung 1 salam. Kemudian ditambah 3 rakaah witir. Permasalahan seperti ini, apakah benar sholat yang formasinya 4 rakaah salam, kemudian 3 rakaah salam? Maka disinilah pembahasan yang akan kita bahas. Untuk permasalahan bab yang ke-9 ini, tidak terjadi khilaf yang sangat kuat dari beberapa pendapat dari para ulama, seperti yang tadi kami sebutkan, apakah dibatasi 11 rakaat ataupun mutlak 2 rakaat sampai 21, 23, atau permasalahan yang lalu tentang permasalahan yang ikhtilaf juga, mana yang rajih salat tarawih itu sunnah di masjid berjamaah atau lebih baik di rumah karena dia salat sunnah. Seperti di hadis Zaid ibnu Thabit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ahadikum fi baitiha ilal maktubah. Afdhalus salati ahadikum fi buyutiha ilal maktubah. Maknanya sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya. Maknanya semua sunnah itu baiknya di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka di sini menjadi pendalilan salat di masjid itu wajib berjamaah di masjid. Adapun yang sunnah-sunnah baiknya di masjid. Maka di sini khilaf juga yang dalam di antara para ulama telah kita bahas lalu. Adapun tentang permasalahan bagaimana salat formasi 4-4-3. Maka wallahu a'lam ya ibadallah, permasalahan salat rakaat tarawih 11 namun caranya 4 rakaah salam, 4 rakaah salam, 3 rakaah salam 1 kali, maka kebanyakan perkara ini tidak ada khilaf. Dan perkara ini perkara yang tidak benar, dengan notabene maaf. Di saat kita di negeri Arab yang banyak dari mereka para ulama dan menghidupkan sunnah, terutama di Yaman dan juga di Saudiah, maka kebanyakan masjid-masjid yang bermanhaj salat dengan 11 rakaah dari pendapat Imam Malik, dan juga di Yaman mereka berqudwah kepada Syekh Muqbil, dan juga di seantero kaum muslimin seperti di Suriah dan yang lainnya, ataupun di Urdun mengikuti Syekh Al-Albani, maka melaksanakan salat dalam keadaan 11 rakaah, dalam keadaan 2 rakaah, terus seperti itu sampai witir, ditambah 1. Maka formasinya yang dilakukan 2 salam, 2 kemudian salam, kemudian 2 salam, 2 salam 8, 2 lagi salam, berarti 10, tambah 1 menjadi 11. Maka inilah formasi yang ma'ruf di masjid-masjid sunnah yang kita saksikan di negeri Yaman dan juga begitu pun di Saudiah. Maka tidak ada yang dalam keadaan formasi 4-4-3 kecuali di yang kami dapati di negeri kita. Dan di negeri kita pun di tempat-tempat ma'had
ahli sunnah as-salafiyah, maka mereka tidak ada yang menghidupkan dengan formasi 4-4-3. Kecuali masjid-masjid awam dan masjid yang ma'ruf dekat dengan kita juga. Dengan dalih lebih cepat. Dan dengan dalih memudahkan kepada orang-orang yang salat. Daripada 2 salam. 2 salam. Maka itu panjang. Maka dengan melaksanakan 4-4 itu lebih baik. Maka ini yang kita akan bahas sekarang. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan salat tarawih yang mana pilihannya sudah benar 11 rakaat, namun dengan formasi 4-4-3, maka ini dari segi zahirnya adalah tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan yang kedua, bisa jadi mereka merasakan mengikuti sunnah Nabi, mengklaim mengikuti sunnah Nabi, namun salah faham, salah kaprah dan gagal faham terhadap adilah yang ada. Apa itu adilah yang ada? Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah yang telah kita lewati tentang permasalahan salat malam itu 11 rakaat tidak lebih. Maka di dalam